saya ingin mengulas sedikit. Teman-teman tahu bahwa ternyata tidak semua negara di dunia ini pingin negara-negara berkembang itu maju menjadi negara maju. Dan tahu nggak, kebijakan Bapak Jokowi tentang hilirisasi, penciptaan nilai tambah, kolaborasi dengan UMKM, ternyata itu belum menjadi satu konsensus utuh bagi negara G20. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika kita mendorong terjadinya hilirisasi, sebagian negara maju nggak menginginkan terjadinya hilirisasi. Tapi kita fight. Saya katakan bahwa ini perintah presiden, tidak ada cara lain selain Indonesia untuk dari negara berkembang menuju negara maju harus hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Perdebatan berbulan-bulan, alhamdulillah sudah lolos. Jadi sekarang nggak boleh lagi ada negara lain untuk menghambat kita tentang hilirisasi. Sudah digolkan. Nilai tambah yang besar bagi negara kita dan kesempatan kerja yang besar bagi rakyat kita. Jangan dinikmati oleh negara lain. Kemudian juga Energy Transition Mechanism, khususnya untuk Indonesia, memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Program sebesar 20 miliar US dollar. Komitmen bersama setidaknya 30% dari daratan dunia dan 30% lautan dunia dilindungi di tahun 2030. Ini sangat bagus. Dan melanjutkan komitmen mengurangi degradasi tanah sampai 50% tahun 2040 secara sukarela. Saya kira hasil yang konkret itu. Bahwa tidak semua negara maju itu pingin negara berkembang itu maju seperti mereka. Sampai kemudian dalam pidato pembukaan saya katakan bahwa apakah salah kami negara berkembang ikut jejak negara-negara maju yang telah menaiki anak tangga satu ke anak tangga yang lain dari negara berkembang menuju negara maju dengan hilirisasi. Saya gituin mereka. Ini kan mimpinya Amerika ini, karena mereka mau jadi leader dalam konteks kita sih. Mana aja sepanjang tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Jadi saya bilang sama mereka kan seperti mau ngatur. Saya bilang kalau kau ngatur-ngatur kami nggak mau. Karena saya tanya tim, kalau kita nggak ikut boleh nggak? Apa dampaknya? Nggak ada, karena sudah. Jadi saya bilang mereka, kita akan nurut. Sepanjang kami punya pertumbuhan ekonomi terjalan. Tanda-tanda pemerintah Indonesia untuk meninggalkan penggunaan energi kotor terutama batu bara semakin nyata. Hal ini ditandai dengan terbangnya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ke Amerika Serikat untuk menagih janji negara-negara maju yang tergabung dalam G7, termasuk Amerika Serikat untuk membiayai percepatan pelaksanaan transisi energi di Indonesia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebelumnya mengatakan, komitmen negara G7 hasil inisiasi Amerika Serikat dan Jepang untuk membiayai hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat atau 311 triliun rupiah untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Komitmen ini tertuang dalam inisiasi Just Energy Transition Partnership atau JETP yang dicetuskan saat konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali Selasa 15 November 2022. Luhut secara spesifik menyebut tujuan dari kunjungannya ke Amerika Serikat adalah untuk mengingatkan Amerika Serikat bahwa Indonesia telah meluncurkan sekretariat JETP di Indonesia pada Februari 2023 lalu. Sekretariat itu berada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Nantinya sekretariat JETP akan banyak bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain, baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Kenekatan Luhut menagih janji Biden ini tentu patut kita apresiasi. Langkah antisipatif terhadap gerak-gerik Amerika yang kadang sulit ditebak. Apalagi baru-baru ini Amerika memilih hengkang dari mega proyek kebanggaan Jokowi. Kalau sampai Luhut jauh-jauh ke Amerika Serikat, kita jadi mempertanyakan komitmen Amerika untuk membantu Indonesia membantu percepatan transisi energi ini.
Kenapa? Karena Amerika diam-diam mengucilkan Indonesia dengan berlaku tidak adil atas pemberian subsidi hijau bagi mineral dari Indonesia. Padahal sebagian cadangan mineral tersimpan di sejumlah provinsi di Indonesia. Sebanyak 2,4 juta ton dari 90,3 juta ton cadangan global berada di Indonesia dan tersebar di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Cadangan mineral berguna untuk transisi energi bersih. Cadangan mineral global cukup untuk bahan baku pembuatan panel tenaga surya dan baling-baling pembangkit tenaga angin. Di sisi lain, Indonesia melalui nikelnya juga berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Di tengah maraknya upaya transisi energi, tren penggunaan mobil listrik memang menarik perhatian. Namun, Amerika Serikat justru mengucilkan mineral kritis Indonesia dari paket subsidi Amerika Serikat untuk teknologi hijau. Pemerintah Amerika Serikat disebut-sebut menerbitkan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi dalam beberapa minggu ke depan. Undang-undang ini mencakup 370 miliar dolar Amerika Serikat dalam subsidi untuk teknologi energi bersih. Namun, baterai yang mengandung komponen sumber Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate atau IRA secara penuh. Karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat dan dominasi perusahaan Cina dalam industri nikel. Padahal Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan Amerika Serikat dalam kendaraan listrik dan baterai. Nah, bisa disimpulkan, inilah salah satu alasan pemerintah Indonesia nekat menagih janji Biden. Saat ini tensi Amerika Serikat dan Cina sedang memanas. Di sisi lain, sederet bank-bank besar di Amerika Serikat kini tengah mengalami krisis luar biasa. Kolapsnya sejumlah bank ditengarai oleh ketidakpastian ekonomi pasca pandemi COVID-19, mulai dari kenaikan suku bunga acuan hingga kejatuhan aset kripto. Tak pelak sejumlah bank besar asal Amerika Serikat sedang mengalami krisis besar dalam sepekan ini. Para regulator di Amerika Serikat pun tengah berjuang keras menyelamatkan perbankannya. Indonesia sejatinya tidak khawatir dengan rencana terselubung Amerika Serikat, sebab masih banyak negara lain yang mau bekerja sama dengan Indonesia. Tetapi ini masalah strategi negara untuk mengatasi setiap potensi masalah yang ada dengan berbagai pertimbangan matang dengan catatan jangan sampai negara lain bebas menginjak-injak kita dan pada akhirnya membatasi setiap tindakan yang membuat negara kita benar-benar maju secara fakta. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi untuk menjadi contoh bagi negara lain dalam mencapai ekonomi yang berkelanjutan dengan emisi rendah di tengah krisis iklim yang sedang terjadi. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan sebagai perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia harus berusaha meningkatkan kesejahteraan penduduknya melalui industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.